warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita lagi tentang virus COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan sekali ya. Ini diberitakan oleh Tempo. Sri Mulyani memprediksi itu pada bulan Mei ada 95.000 orang diprediksi terpapar corona. Nah, ini sangat bikin panik kita semua ya. Jadi kini kita harus berhati-hati ya untuk menanggulangi virus yang sedang mewabah ini sesuai anjuran ya, dan juga kita ketahui jangan banyak di luar ya, jangan banyak ada di kerumunan orang, ke pasar ataupun ke terminal. Intinya pada kumpulan-kumpulan orang yang banyak kita hindari. Nah, ini berita ini sangat mengkhawatirkan sekali ya, diprediksi oleh seorang Menteri Keuangan. Dia mengatakan hampir 95.000 orang diprediksi terpapar corona pada bulan Mei. Makanya kita harus hati-hati dalam hal ini ya, sebagai anjuran WHO. Kita mulai sekarang harus pakai masker ya selama ada di luar untuk menghindari tertularnya virus corona. Kita bacakan saja beritanya dari tempo.co Jakarta. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia diperkirakan bakal mencapai puncaknya pada akhir Mei 2020. Jumlah pasien yang terpapar wabah corona diprediksi mencapai 95.000 orang di masa puncak tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya di rapat dengan Komisi 9 DPR Senin 6 April 2020. Dia menjelaskan itu merupakan proyeksi Badan Intelijen Negara yang dikembangkan bersama Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. Menurut berbagai model yang dikembangkan baik BNI dan UI serta ITB, diperkirakan akan terjadi puncak akhir Mei dengan jumlah terpapar ada 95.000 orang, tutur Sri Mulyani dalam rapat tersebut. Untuk mengantisipasi itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Dia menjelaskan lonjakan jumlah pasien yang terpapar virus corona bakal terjadi pada April dan Mei 2020. Menurut Sri Mulyani, peningkatan jumlah itu bisa diminimalisir, kendati sulit untuk dihilangkan sama sekali. Pemerintah jelasnya berupaya agar penyebaran COVID-19 melambat atau melandai. Jumlah akan melonjak dan langkah strategis sangat urgen dibutuhkan untuk mencegah puncak penularan. Dalam literatur disebut kurvanya dibuat lebih landai, artinya meningkat pasti terjadi tetapi tidak eksponensial. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan data perkembangan global virus corona. Menurutnya, saat ini COVID-19 tersebar di 207 negara dengan kasus baru per hari mencapai 100.000 orang. Di Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan kasus penyebaran mulai terdeteksi pada 2 Maret 2020, meski virus corona sudah mulai merebak sejak Desember 2019 dan mulai diberitakan Januari. Indonesia termasuk negara yang belakangan mendapatkan kasus positif. Perkembangan dari penularan mengalami akselerasi eksponensial dan terkonsentrasi di Jakarta. Jakarta merupakan kawasan pusat COVID-19 atau zona merah, kata Sri Mulyani. Itu menurut pendapat. Nah, ini harus bisa. Waktu terjadinya kasus virus corona di Wuhan, ini Indonesia tidak sigap ya, tidak antisipasi, sedangkan negara yang lain itu sudah berjatuhan korban ya, seperti di Iran, di Italia ya. Ini di Indonesia malah nyantai-nyantai saja.
Nah itu kesalahannya ya dari awal ya. Kalau dari awal waktu terjadinya mewabah ya kasus di Wuhan di Cina itu kita tanggap langsung menstop ya, lockdown lah ya, tidak boleh masuk ke Indonesia dari manapun ya, ditutup. Mungkin aman ya seperti Turki itu kan, tidak terdampak sangat parah ya. Ini ya malah dijadikan guyonan ini kelengahan pemerintah Indonesia dari awal ya. Kalau dari awal sudah sigap tidak akan terjadi seperti ini. Contoh ini ya dilaporkan oleh Detik News ya, rapat di DPR. Ridka Ciptaning bercanda, corona itu singkatan komunitas randa mempesona katanya. Terus juga ini Mahfud ya, RI satu-satunya negara besar di Asia tak kena corona. Ada juga ini mendapat kelakar dari Bahlil ya di depan Haritanu. Virus corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah. Terus juga ini kelakar Menteri Perhubungan. Itu Senin 17 Februari 2020 nih ya. Kita kebal corona karena doyan nasi kucing katanya. Nah itu kan sudah sombong sekali ya. Padahal yang lain sudah panik, negara-negara lain sudah menutup ya untuk tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Terus juga Senin 27 Januari 2020 juga Presiden kita Jokowi pastikan virus corona tak terdeteksi di Indonesia. Tapi malah itu kan yang umroh ke Saudi itu ya, yang pada umroh itu kan di stop oleh pemerintah Saudi karena sudah tercium ya ini di Indonesia sudah ada yang terpapar oleh virus corona. Makanya pemerintah Saudi sampai saat ini menutup sementara untuk kegiatan umroh ya. Terus juga di sini Menteri Kesehatan ya yang dilaporkan oleh CNN ya. Itu dilaporkan Menkes tantang Harvard buktikan virus corona di Indonesia. Ya malah menantang ini seorang profesor yang ada di Harvard. Ya, profesor tersebut sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah terpapar virus corona, tapi Menkes itu malah menantangnya, minta bukti. Terus juga Menteri Kesehatan itu Menkes Terawan bicara kekuatan doa yang bikin RI bebas corona. Nah itu Detik ya, Detik Finance. Nah itu ya, jadi dari awal-awal tuh jadi candaan, tidak serius ya untuk menangkal virus dari Wuhan dari Cina itu. Terus juga ini dari Luhut ya, Sanda Luhut saat ditanya tentang corona masuk Batam ya mobil. Nah itu kan jadi tidak serius. Semuanya para pejabat yang ada waktu mewabahnya virus ke seluruh dunia ini, Indonesia malah nyantai-nyantai saja ya. Jadi guyon. Setelah ketahuan di Depok ada yang terpapar virus corona, itu baru mereka tuh terbuka matanya bahwa sebetulnya itu dari bulan Januari ya, Desember akhir itu virus tersebut sudah ada di Indonesia. Tapi mereka dianggap angin lalu, malah disembunyikan fakta-fakta yang sudah ada. Akibatnya ya sekarang ini ya akhirnya panjang sekali ini ya wabah di kita. Dan tadi Sri Mulyani juga mengatakan bahwa hampir 95 ribuan gitu ya akan terpapar pada akhir Mei ini diprediksinya menurut Sri Mulyani. Itu aja informasinya tentang corona untuk saat ini. Semoga ya informasi ini bermanfaat dan kita waspada ya sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena sudah jadi bubur ya. Sekarang kita saling menjaga diri aja ya, pakai masker, selalu cuci tangan, jauhi dari kerumunan orang. Dan kalau kira-kira ada yang datang dari luar ya, dari zona merah, saudara atau siapapun, itu harus dikarantina ya selama 14 hari supaya tidak menular kepada yang lainnya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.